Oke, berikut ini adalah 5 tanaman yang membawa rezeki dan keberuntungan bila kalian menanamnya di sekitaran rumah. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idua TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu salah satunya yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, langkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, tekan tombol loncengnya dan pilih untuk semua supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video yang baik di channel ini. Jangan di skip supaya kalian dapat menyaksikan dan menyimak video ini dengan lengkap. Seperti yang telah kita ketahui, tumbuhan memberi pemandangan yang indah, mengeluarkan oksigen dan membawa keberuntungan untuk manusia. Hampir semua tanaman memiliki energi positif, menarik rezeki, keberuntungan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Banyak orang yang mempercayai bahwa tanaman memiliki energi negatif atau energi positif, atau tanaman pembawa rezeki atau tanaman pembawa sial. Terkadang orang menganggapnya tanaman-tanaman itu semuanya bermanfaat bila ditanam di sekitaran kita. Memang betul semua tanaman itu bermanfaat bagi kita apabila menanamnya juga tepat pada tempatnya. Bahkan tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa tanaman yang memiliki energi negatif ataupun positif merupakan mitos. Bahkan ada yang mengatakan perbuatan yang tidak baik. Sebenarnya kita lihat dari sisi hukum sebab akibat ya teman-teman ya. Karena hukum alam dan hukum perintah itu ada hubungannya dengan sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum dunia dan akhirat itu karena ada sebab dan amal atau perbuatan manusia itu sendiri. Coba kita lihat di Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di dalam surat ini terlihat jelas dengan adanya hukum sebab akibat. Apabila, maka begini. Nah, itu kan. Keberadaan tanaman di dunia ini adalah merupakan takdir. Barang siapa yang bersandar atau berserah pada takdir, merasa apa yang terjadi dalam hidupnya merupakan sebuah takdir dan tidak mau berusaha memperbaikinya, hal tersebut masuk pada ketelantaran atau menelantarkan diri. Tawakal atau berserah diri kepada Allah itu haruslah tepat dan benar ya teman-teman ya. Memaknai takdir jangan sampai salah dan cenderung menuju pada kebodohan atau kemalasan. Jadi karena memang malas mengatasnamakan takdir, tidak seperti itu ya. Takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah. Contohnya yang tidak bisa dirubah itu adalah kalian ditakdirkan laki-laki atau perempuan. Kalian tidak bisa merubahnya dari perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya dari laki-laki menjadi perempuan. Walaupun dioperasi dengan cara apapun tetap aja untuk jenis kelamin itu adalah jenis kelamin dasarnya. Takdir yang bisa dirubah dengan takdir itu pula.
bisa diusahakan dirubah dengan meningkatkan iman, berbuat soleh, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu berkaitan dengan usaha atau ikhtiar ya. Doa dan usaha yang dilakukan merupakan proses merubah takdir menjadi lebih baik. Timbul pertanyaan, apakah dengan usaha merubah takdir, bahwa takdir itu sudah pasti berubah? Belum tentu juga teman-teman ya. Nah, disinilah baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha dulu, upayakan dulu, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar ya. Namun ada juga orang yang hanya menggantungkan diri pada kerja ataupun usaha dan tidak berdoa. Hal itu juga tidak tepat ya. Orang-orang semacam ini termasuk dalam ciri-ciri hamba Allah yang lemah dalam imannya. Bahkan hal tersebut bisa masuk ke dalam kesombongan diri. Jadi nggak butuh pertolongan Allah, jadi sombong banget tuh orang. Ada juga orang yang berprinsipnya seperti ini. Dia tidak mau berdoa kepada Allah karena dia malu selalu meminta pertolongan Allah, sedangkan dirinya belum banyak beribadah kepada Allah. Ada yang seperti itu. Memilih tanaman dan menanam tanaman tersebut dengan cara baik dan di tempat yang tepat merupakan salah satu proses dalam usaha merubah takdir dan memperbaiki nasib hidup supaya lebih baik. Oke, berikut ini adalah 5 tanaman yang membawa rezeki dan keberuntungan bila kalian menanamnya di sekitaran rumah. Untuk yang pertama teman-teman ya, pohon uang. Money tree yang dalam bahasa Indonesia pohon uang, dalam bahasa Latin Pachira aquati. Merupakan jenis tanaman lahan basah. Pohon ini juga menghasilkan buah yang bijinya dapat dimakan seperti kacang ya teman-teman ya. Pohon uang dipercaya dapat membawa kemakmuran dan keberuntungan finansial bagi pemiliknya atau penanamnya. Dengan batang ramping dan daunnya yang segar, tanaman ini terlihat menarik ya. Karena sifatnya yang makmur, pohon uang sering ditemukan dipajang di dalam rumah, bisa jadi di kantor atau di tempat usaha, banyak ditemukan pohon uang ini. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan anggrek. Tanaman anggrek sangatlah populer ya. Siapa sangka tanaman ini dipercaya menarik banyak cinta dan keberuntungan ke dalam hidup kalian. Walaupun banyak spesies anggrek di pasaran, salah satu varietes yang paling umum adalah anggrek Phalaenopsis atau dikenal sebagai anggrek ngengat. Melalui ahli rangkaian bunga yang indah dengan warna keberuntungan, maka akan membantu menambah semangat penghuni rumah. Tak heran jika tanaman anggrek ini dianggap sebagai salah satu tanaman pembawa rezeki dan keberuntungan ke dalam rumah. Nah, yang ketiga adalah bambu rezeki atau laki bambu. Laki bambu atau Dracaena sanderiana, pertumbuhannya yang tegak melambangkan bangsawan dan fleksibilitas. Kelebihan lainnya adalah tanaman ini mudah dirawat, sehingga cocok untuk teman-teman yang baru pemula mengenal tumbuhan atau mau memulai tanaman hias di rumah. Bambu rezeki masuk dalam tanaman pembawa rezeki dan keberuntungan. Dengan menambahkan pita merah dan ornamen dekoratif emas pada bambu rezeki tersebut akan melengkapi unsur kayu pada bambu rezeki untuk memperkuat kualitas keberuntungannya. Kemudian yang keempat adalah tanaman ekor kucing atau ekor meong. Tanaman ekor kucing atau pussy willow atau senile plant, pada awalnya tanaman ini digunakan sebagai obat ya. Saat ini tanaman ekor kucing ditanam sebagai pagar dan sebagai tanaman hias karena menghasilkan banyak bunga merah yang mencolok. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis dan diperkirakan berasal dari kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Pussy willow atau tanaman ekor kucing ini dipercaya membawa keberuntungan dan menarik rezeki.
Dengan cabangnya yang panjang dan kuncupnya yang putus-putus, tanaman berbunga satu ini melambangkan pertumbuhan untuk kemakmuran. Tanaman ini dapat bertahan cukup lama dan dapat disimpan sebagai tanaman hias. Kemudian yang kelima adalah pohon jeruk kalamansi. Jeruk kalamansi dalam bahasa Inggrisnya kalamondin atau kalamansi dalam bahasa Melayu itu limau kasturi. Tanaman jeruk ini berkembang pesat di daerah Bengkulu ya. Baunya itu harum dan memiliki rasa yang asam ketika sudah masak dan pahit ketika masih mentah. Jeruk ini berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, kemudian menyebar luas hingga ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, dan wilayah-wilayah lain hingga ke Florida atau Panama. Jeruk kalamansi memasuki wilayah Florida pada tahun 1900-an atau akhir tahun 1800-an melalui Chili. Negara yang paling besar memproduksi jeruk kalamansi saat ini adalah Filipina. Jeruk ini dikenal sebagai jeruk mini atau jeruk yang berukuran mini. Tanaman ini membawa energi positif ke dalam ruangan dan sering ditempatkan di dekat pintu supaya keberuntungan masuk ke dalam rumah. Oke, demikianlah 5 tanaman pembawa rezeki dan keberuntungan bila ditanam di sekitaran rumah. Kalian boleh percaya ataupun tidak, karena di sini hanya berbagi informasi. Siapa tahu informasi ini adalah informasi yang selama ini kalian cari. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.